Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak masih giat belajar ya, walaupun dalam suasana daring. Mari kita tetap belajar agar tercapai apa yang kau cita-citakan. Untuk saat ini kita akan belajar yaitu pelajaran IPA kelas 3 atau kelas 9, yang mana pada hari ini akan kita mulai untuk materi pelajaran yaitu bab 5, yaitu mengenai masalah rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Untuk anak-anak, dulu kami telah mengajarkan mengenai masalah apa listrik itu dan apa gunanya, dan kami sudah memberikan contoh-contoh. Di antaranya ada namanya listrik statis dan ada namanya listrik dinamis. Sekarang untuk ini kita akan bahas yang namanya listrik dinamis, yaitu listrik yang dapat dialirkan melalui kawat penghantar. Di antaranya untuk kegunaan listrik dinamis banyak sekali. Setiap rumah banyak menggunakan listrik dinamis. Karena dia dapat diantarkan lewat kawat penghantar, maka di sini pada bab 5 akan kita ajarkan mengenai masalah rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Namun sebelum kita mempelajari masalah ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikatakan namanya beda potensial listrik. Nah, ini saya menulis yaitu masalah pelajaran beda potensial listrik. Potensi artinya adalah isinya listrik. Potensial listrik berarti isinya listrik. Setelah kamu tahu bahwa listrik adalah dulu ya, yaitu meloncatnya atau berpindahnya elektron dari atom yang satu ke atom yang lain, maka dikatakan benda itu bermuatan listrik. Nah, muatan listrik namanya kan potensial atau isinya. Sehingga di situ ada listrik positif, ada negatif, yang mana dulu kayak kami ajarkan bahwa apabila ada listrik yang senama positif dengan positif, itu kalau didekatkan akan tolak menolak. Tapi kalau positif dengan negatif akan tarik menarik. Sekarang kita akan pelajari mengenai masalah listrik dinamis atau listrik yang dapat dialirkan lewat kawat penghantar atau kabel-kabel. Perlu diketahui sebelum kita membahas masalah rangkaian listrik atau arus listrik, kita harus tahu dulu namanya beda potensial atau voltase atau tegangan. Apa itu beda potensial? Yaitu banyaknya energi atau tenaga yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik dari titik A ke titik B. Ini gambar kabel titik A, kabel titik B. Muatannya dipindahkan ke sini seret. Nah, itu namanya beda potensial. Nah, contoh ini kita umpamakan seperti air ya, air. Listrik itu hampir sama dengan ilmunya air. Ini ada dua tempat, dua wadah, A dan B. Potensinya atau isinya kan sama. Ini namanya tidak ada beda. Air sama artinya tidak ada beda. Yang kedua ini ada dua tempat. Yang A airnya sedikit, yang B airnya banyak. Namanya ada beda. Karena apa? Yang sini dipindah ke B, dipindahkan. Sehingga sini tinggal sedikit, sini menjadi banyak. Ini namanya ada beda. Karena apa? Air A dipindahkan ke B. Nah, untuk memindahkan air dari A ke B butuh energi atau tenaga, ya. Energi atau tenaga, sehingga semakin besar tenaga yang dibutuhkan, semakin banyak
bedanya. Begitu juga untuk memindahkan muatan listrik juga dibutuhkan tenaga. Misalnya menggunakan genset ya, atau dengan jinamu, cara Jawanya jinamu itu adalah fungsinya adalah untuk memindahkan muatan listrik dari kabel yang satu ke kabel yang lain, sehingga kabel itu ada dua, ada plus ada min. Sebelum genset dihidupkan itu kabelnya masih sama, belum ada beda. Tapi setelah dihidupkan gensetnya, akhirnya dua ujung kabel akan menjadi beda. Misalkan ya, hasilnya sama. Setelah genset dihidupkan, maka yang A akan lebih kecil, yang B lebih besar, sehingga dikatakan ada beda. Secara rumus, beda potensial dapat dirumuskan. V sama dengan W per Q. V sama dengan W per Q. V beda potensial, W banyak energi, Q muatan. Sehingga rumusnya V sama dengan W per Q. Nah, sekian untuk sementara, nanti akan kita lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya tadi adalah I sama dengan Q per T ya. I-nya adalah ditanyakan ya. Diketahui C-nya 100 kolom, T-nya 5 detik. Ditanya I. I sama dengan Q per T. Jadi I-nya adalah 100, T-nya 5. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20 ampere. Artinya kabel tadi dapat dialiri listrik per detik 20 kolom. Nah, santre 20 kolom per detik. Kuat arus ini dalam aliran listrik dapat mempengaruhi terang redupnya lampu, itu terpengaruh oleh kuat arus. Semakin besar kuat arus yang mengalir, lampunya akan nyala lebih terang. Termasuk kipas angin ya, kipas angin. Semakin besar kuat arusnya, putaran kipas angin juga akan lebih keras. Jadi kuat arus dapat mempengaruhi besar kecilnya atau terang redupnya atau panas dinginnya alat-alat listrik. Semakin besar kuat arus, semakin besar tenaganya atau putarannya atau nyalanya. Jadi sebagai contoh, ada lampu yang nyalanya redup, berarti kuat arusnya kecil. Ada lampu yang nyala terang, berarti arusnya besar. Itulah yang disebut kuat arus. Untuk ini ya akan nanti kita berikan contoh atau mungkin soal ya. Bisa nanti dilihat untuk soal-soal pada halaman yang berikutnya ini. Ya, contohnya ini kita beri soal ya. Kita kasih soal 3 aja, yaitu soal beda potensial dengan soal kuat arus. Soal 1. Tadi masih ingat ya rumusnya. Rumusnya beda potensial adalah V sama dengan W per Q. Itu rumus beda potensial. Kalau rumus kuat arus, I sama dengan Q per T. Q kuat arus. Nah, untuk yang pertama soal ya, dilihat. Diketahui V-nya atau beda potensialnya 200 volt. Ya. Beda potensial 200 volt. Terus muatannya adalah 4 kolom. Yang ditanya adalah berapakah energi yang diperlukan atau W-nya ya. Di W-nya yang tanya adalah W-nya ini, bukan V-nya sudah tahu. Q-nya tahu, W-nya berapa. Ini soal nomor 1.
Soal 2 masalah kuat arus. Diketahui kuat arusnya 0,5 ampere ya. 0,5 ampere, setengah ampere. Waktunya T-nya 5 detik. Yang ditanyakan berapakah banyaknya muatan yang dialirkan, Q-nya berapa. Q rumusnya kan ini masih ya. QI sama dengan Q per T. Ya, nomor 3 soal 3. Diketahui Q-nya 1200 kolom. Berarti muatannya semeniki ya. Dialirkan pada pengencar selama T-nya 2 menit. 2 menit mengalirkan muatan 1200 kolom. Yang ditanyakan berapakah kuat arusnya ya. Awas, ingat satuan kuat arus adalah ampere ya. Satuan kuat arus dia adalah ampere, satuan muatan adalah kolom, satuan waktu adalah detik ya, detik atau sekon. Nah, itulah untuk anak-anak untuk saat ini. Selamat belajar ya. Ini coba soal 3 ini nanti dikerjakan untuk mengingat. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan mungkin bisa bertemu lagi pada saat yang akan datang. Mungkin kalau insya Allah ada Gusti Allah mengizini, yaitu kita akan berjumpa langsung atau tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak melanjutkan hubungan masalah kemarin atau tadi, yaitu masalah rumus-rumus beda potensial. Yaitu rumusnya adalah V sama dengan W per Q. V beda potensial, satuannya adalah volt atau disingkat dengan V. Ya. Disingkat dengan V. Sedangkan W adalah banyak energi, satunya joule atau singkat dengan J. Dan Q adalah banyak muatan, satuannya adalah kolom, singkat dengan C. Nah, jadi V sama dengan W per Q. Banyaknya beda potensial sama dengan banyaknya energi dibagi banyaknya muatan. Contoh, untuk memindahkan ya, untuk memindahkan muatan listrik sebanyak 100 kolom dari titik A ke titik B diperlukan energi sebesar 2000 joule. Berapakah beda potensialnya? Ya, jawabnya diketahui Q-nya 100 kolom ya, ini 100 kolom. W-nya 2000 joule, Ditanya V-nya. Rumusnya V sama dengan W per Q. V 2000 per 100 sama dengan 20 volt. Jadi bedanya kabel ini A karo B adalah 20 volt. Itu namanya beda potensial. Karena apa kita bahas beda potensial dulu? Karena kita akan bahas yang selanjutnya adalah masalah arus listrik. Arus listrik. Kalau kamu baca sini mungkin agak rumit ya. Nah, kan saya ringkaskan, ada di sini saya tuliskan. Apa itu arus listrik? Nah, ini. Arus listrik ialah mengalirnya muatan listrik dari potensial tinggi atau positif atau plus ke potensial rendah atau negatif atau min. Ini gambar. Kabel plus artinya potensialnya tinggi, kabel min artinya potensialnya rendah. Dihubungkan, arus listrik mengalir. Iki nak dikasih lampu, maka lampunya akan hidup. Apa sebab lampu bisa hidup? Karena ada aliran arus listrik dari plus ke min. Ini namanya arus listrik.
Jadi lampu bisa hidup karena teraliri listrik. Kipas angin bisa berputar karena teraliri listrik. Mesin cuci bisa hidup karena teraliri listrik. Ada orang kesetrum listrik terus orangnya mati karena teraliri listrik. Kalau tidak teraliri listrik, tidak akan hidup. Walaupun ada setrumnya, tapi tidak mengalir, tidak akan hidup. Orang, walaupun ada setrumnya, tapi tidak mengalir, juga tidak akan mati orangnya. Ini contoh ini, ya, air ya, air. Contoh kita air. Ini isinya penuh, artinya potensial tinggi. Ini isinya sedikit, akhirnya ada arus air. Tapi kalau sudah sama, ini sama ya, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Semoga begitu juga listrik. Ini plus, artinya isinya penuh. Ini juga plus, isinya penuh. Kok dikasih kabel ada lampunya, tidak akan mengalir arusnya, maka lampu juga tidak akan hidup. Karena apa? Sama isinya. Atau sama tidak ada isinya, juga tidak akan ada arus. Itu namanya arus listrik. Kemudian kita bahas yang kedua, yang ketiga, kuat arus listrik. Kuat arus ini adalah satuan besaran pokok yang dulu pernah saya berikan singkatan, Pamawa Suka Juminten. Nah itu ya, panjang masa waktu, SU suhu, KA kuat arus. Nah itu dulu ya. Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap detik. Nah cara banyu ya santere mili, bantere mili banyu. Nek nggone kalen atau nek nggone peralon namanya kuat arus atau banyu debit air. Kalau listrik adalah kuat arus, miline listrik teko plus ring min, banternya berapa, itu namanya kuat arus. Satuannya ini dirumuskan, I sama dengan Pi per T. I adalah kuat arus, satuannya ampere atau A sesuai dengan penemunya. Q adalah banyaknya muatan, satuannya kolom atau C. T adalah waktu, satuannya detik atau sekon. T. Di santere piro, sak detik mili piro. Nah, itu jenenge kuat arus. Kita misalkan listrik berupa gelondongan bakso, sak detik metu gelondongan bakso piro, brul ana 5, berarti kuat arusnya adalah 5. Itu namanya kuat arus. Kita berikan contoh ya. Nah, ini contoh. Muatan listrik sebanyak 100 kolom mengalir melalui penghantar selama 5 detik. Tentukan kuat arusnya. Nah, kuat arusnya adalah I sama dengan Q per